Halo teman-teman semua, sadar nggak sih? Di tengah gempuran teknologi sekarang ini, ada loh gelombang inovasi baru yang diam-diam lagi ngubah wajah pendidikan kita di Indonesia. Tapi ini bukan soal ngegantiin guru ya, justru sebaliknya. Ini soal ngasih mereka kekuatan super. Oke, yuk kita bedah bareng-bareng gimana ceritanya AI bisa jadi asisten super baru di ruang kelas. Nah, kita mulai dari sini nih, dari sebuah kutipan oleh Bagus Sumantri. Coba deh kita resapi bareng-bareng. Kayaknya ini relate banget ya buat banyak guru di luar sana. Ini dia inti masalahnya. Semangat dan dedikasinya sih udah tinggi banget. Tapi, seringkali harus mentok sama tumpukan kerjaan administrasi yang nggak ada habisnya. Jadi, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya bikin guru-guru hebat kita ini sampai kewalahan? Yuk, kita lihat realitas sehari-hari yang mereka hadapi. Coba deh kita bayangin, jadi guru itu sehari-harinya gimana? Mesti nyusun RPP kan? Terus dituntut bikin media ajar yang seru dan kreatif. Nggak cuma itu, harus nulis laporan perkembangan siswa yang detail banget. Plus, wajib terus berinovasi. Semuanya penting iya, tapi ini semua tuh bener-bener nyita waktu dan energi. Tenaga yang harusnya bisa full buat ngajar, malah terkuras buat hal-hal ini. Dan siapa sih yang nggak kenal sama momen kayak gini? Itu loh, rasa deg-degan pas deadline laporan udah mepet banget, ditambah drama laptop yang tiba-tiba lemot pas lagi dikejar setoran. Aduh, ini kan pengalaman nyata banget ya, dan pastinya bikin stres. Tapi, tenang, di tengah semua tantangan ini muncul nih sosok-sosok inovator. Sekarang kita bakal kenalan sama salah satunya. Seseorang yang berhasil ngejembatanin dunia teknologi yang canggih itu sama realita yang ada di ruang kelas. Hiap, inilah dia, Bagus Sumantri. Beliau ini bukan tipe ahli yang cuma teori aja ya, tapi seorang praktisi pendidikan yang beneran ngerti banget jeroannya, ngerti denyut nadi dan tantangan para guru. Kenapa? Ya karena beliau sendiri pernah dan masih ada di dunia itu. Perjalanannya juga menarik banget loh. Awalnya lulusan matematika ITS, sempat kerja di dunia korporat, terus malah nemuin panggilannya jadi pengajar TK dari tahun 2005. Dan sekarang, beliau jadi narasumber nasional yang dipercaya buat ngelatih ribuan guru soal AI dan coding. Keren banget kan transisinya? Nah, ini filosofi kuncinya yang penting banget kita pegang. Pesan yang selalu beliau sampaikan adalah, AI itu bukan ancaman. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, AI itu alat bantu. Sebuah tool buat memperkuat peran guru, biar mereka bisa lebih bebas, lebih kreatif, dan lebih efektif. Oke, sekarang gimana sih wujud nyatanya di lapangan? Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana AI yang tadinya kedengeran rumit bisa berubah jadi asisten super beneran buat para guru. Coba deh kita lihat perbandingannya langsung, before and after. Kelihatan banget kan bedanya? Kerjaan yang dulunya bisa makan waktu berjam-jam, kayak bikin laporan atau desain media ajar dari nol, sekarang bisa kelar dalam hitungan menit aja. Ini bukan fiksi ilmiah loh, ini efisiensi yang nyata banget. Dan ini bukan cuma omongan doang ya, ini 3 contoh praktis dari workshop yang udah dijalanin. Pertama, guru-guru diajarin bikin video animasi pakai AI. Keren kan? Kedua, nyusun narasi laporan siswa bisa dibikin otomatis. Dan ketiga, ini yang unik, ngenalin dasar-dasar coding buat anak PAUD. Praktis banget. Terus jangan dikira yang minat sedikit ya. Coba bayangin, di satu workshop aja di Jombang, pesertanya itu lebih dari 100 guru TK. Ini bukti nyata, kalau semangat dan kebutuhan untuk belajar hal baru ini tuh gede banget di lapangan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, yang perlu kita tahu, ini tuh bukan kerjaan satu orang aja. Ini udah jadi sebuah gerakan. Inovasi ini bisa tumbuh subur ya, karena ada semangat gotong royong, semangat kolaborasi dari komunitas untuk komunitas. Nah, ini dia poin kuncinya. Perubahan besar di pendidikan itu baru benar-benar terjadi kalau para gurunya saling dukung, saling berbagi ilmu dan tumbuh bareng-bareng. Ini yang namanya kekuatan kolektif. Dan ini dia nih beberapa pemain utama di balik gerakan ini. Ada IJI Surabaya, ada Komunitas Guru Bisa Berbagi, ada YPPM Indonesia, sampai Sepajio di Jombang. Mereka semua ini ngebentuk semacam ekosistem yang saling menguatkan satu sama lain. Dan uniknya, setiap komunitas ini punya fokusnya sendiri-sendiri. IGI Surabaya misalnya, fokusnya ke inovasi dan otomatisasi kerjaan guru. Kalau guru bisa berbagi, lebih spesifik ke media ajar buat anak PAUD. Terus YPPM Indonesia, bantu guru biar lebih produktif. Jadi semuanya itu saling melengkapi, kayak kepingan puzzle. Kutipan dari Pak Bagus sebagai Ketua IGI Surabaya ini, wah ngena banget. Gerakan kecil untuk perubahan besar. Walaupun kelihatannya cuma dimulai dari workshop kecil-kecilan atau pelatihan online, tapi visinya itu gede banget. Sebuah perubahan mendasar buat pendidikan di Indonesia.
Oke, kita sekarang sampai di bagian akhir. Di sini, kita bakal lihat gambaran besarnya. Sebenarnya tujuan akhir dari semua ini tuh apa sih? Jawabannya, ternyata lebih dari sekedar biar kerjaan cepat selesai. Dan inilah jantung dari semua ini. Tujuan utamanya bukan buat bikin guru jadi robot yang super efisien. Bukan. Tujuannya adalah membebaskan waktu dan energi guru dari tugas-tugas rutin, biar mereka punya lebih banyak waktu buat hal yang paling penting dan nggak bisa digantikan sama mesin, yaitu interaksi langsung sama murid-muridnya. Nah, inilah yang kita sebut guru berdaya. Ini cita-cita bersamanya, yaitu seorang pendidik yang bukan dikontrol teknologi, tapi justru dia yang ngontrol teknologi. Buat apa? Biar bisa fokus ke inti dari mengajar, menyalakan imajinasi anak, dan membangun koneksi yang mendalam sama mereka. Sebagai penutup, coba deh kita renungin pertanyaan ini bareng-bareng. Kalau semua kerjaan administrasi yang gitu-gitu aja udah diurusin sama mesin, kira-kira imajinasi seorang guru yang bebas dan berdaya itu bisa bawa siswa-siswanya terbang sampai kemana ya? Kemungkinannya bisa jadi tak terbatas.